Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan rumah dan kios di Kabupaten Tolikara terbakar. Korban penembakan kelompok separatis dievakuasi ke Mimiga. Tenaga kesehatan di RSUD Merauke terpapar COVID-19. Belasan rumah dan kios di Kabupaten Tolikara Senin kemarin dilalap si jago merah. Selama 2 jam api berkecamuk dan sulit dipadamkan karena tidak ada mobil pemadam kebakaran. Kebakaran hebat ini juga menyebabkan seorang bayi meninggal dunia karena tidak bisa diselamatkan dari kepungan api. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan diduga api berasal dari bengkel yang kemudian merembet ke rumah lainnya. Mengakibatkan salah satu bayi atas nama Aslon meninggal dunia. Jadi pada saat ibu si kecil ini masak, terus kemudian bilang sama suaminya agar suaminya menghantarkan putra putrinya untuk istirahat siang di lantai 2. Namun pada saat suaminya telah kembali ke rumah istrinya, terdengar suara risu di sebelah, ternyata ada kebakaran di sebelah, sehingga suaminya mengambil anaknya yang besar yang rencana mau dibawa kecil, ternyata api sudah menyambar ke ruangan di sekitar si kecil. Kebakaran ini menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah dan Polres Tolikara masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Arthur melaporkan dari Tolikara, Papua. Dua korban penembakan kelompok separatis dievakuasi ke Mimika Senin kemarin. Korban dievakuasi menggunakan 2 helikopter milik TNI Angkatan Udara, yaitu heli Karakal dan heli Bell. Saat tiba di Mimika, kondisi Praka Hermansyah dan Glenn Sumampau dalam keadaan sadar dan langsung dibawa ke RSUD Mimika. Alhamdulillah tadi pagi rekan kami dari TNI dan masyarakat yang sebagai korban penembakan KKB sudah dapat dievakuasi oleh heli Angkatan Udara. Tadi pagi mereka persiapan, terus kemudian melakukan evakuasi dari Bandara Imigaru di Ilaga, dan tadi tiba jam 8 pagi sudah tiba di Bandara Moses Kilangin Mimika. Dan selanjutnya saat ini sedang melakukan perawat secara intensif terhadap 2 korban kekerasan dari KKB. 19 Februari lalu, Praka Hermansyah dan Glenn Sumampau diserang KKB di Bandara Aminggaru, Kabupaten Puncak. Praka Hermansyah menderita luka tembak di bahu kanan dan sebutir peluru bersarang di ketiak kiri Glenn Sumampau. Selain penembakan, KKB juga membakar rumah warga Kampung Omukia. Hingga saat ini situasi di Puncak belum aman. Aparat gabungan masih terus melakukan pengamanan dan mengantisipasi teror kelompok yang berseberangan dengan NKRI. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Harga minyak goreng di Merauke hingga saat ini belum juga turun, kendati pemerintah sudah mengucurkan bantuan minyak goreng ke kios, di pasar, dan pusat perbelanjaan. Harga yang ditetapkan pemerintah rupanya tidak digubris para pedagang di pasar. Mereka tetap menjual minyak goreng kemasan 5 liter seharga Rp110.000, padahal pemerintah sudah menetapkan harga hanya Rp80.000 per 5 liter. Para pedagang mengaku tidak mau rugi karena pasokan minyak goreng yang masuk ke pasar menurut mereka sangat sedikit, sehingga stok yang tersedia tidak banyak. Di Tokopedia ini sekarang berapa per liternya itu? Kalau yang dapat yang dari produk B-nya kita jual 14, dapat murah. Kalau yang lainnya ya masih mahal. Berapa sekarang itu? Yang 5 liternya kalau tidak salah itu 105. 105 ya? Ya. Nah itu kemungkinannya bakal naik terus ya? Ya. Bakal naik terus?
Ya kita tidak bisa pastikan, itu tergantung dari agennya saja. Kalau produk wing itu yang 14.000 itu berapa hari datangnya dijualnya? Itu dijatah cuma 3 karton 1 minggu. 1 minggu ya? Setiap pedagang. Itu Khusus langganan. langganan aja ya? Ya. Jadi kalau warga yang mau ambil juga dibatasi ya? Kemungkinan tidak bisa. Oh gitu. Jadi langsung ambil. Itu kalau 3 karton itu berarti berapa hari jualnya Pak? Satu kali jual habis. Langsung habis ya? Diserbu ya? Serbu. Banyak warga yang merasa kecewa dengan harga minyak goreng yang masih mahal saat ini. Pemerintah diminta segera menstabilkan kembali harga minyak goreng karena membebani pengeluaran rumah tangga. Tambah mahal. Ibu gimana perasaan Ibu untuk harga minyak goreng ini? Apa harapan Ibu dengan pemerintah ini? Ya harapannya tolong kasih turun lah. Kita untuk jualan. Oh jualan juga Bu ya? Iya. Dipakai jualan. Jualan apa Ibu memang? Jual gorengan, Gorengan jual ya? cilok goreng. Tengah mati lah kalau Makanya harga ya. naik. Terus kalau gorengannya tetap harganya segitu? Harganya? Tetap segitu. 2.000-an? Ya nggak bisa di sana 1.000-an. 1.000-an ya? Biar Tapi dikasih- keuntungannya gimana Bu kalau dengan harga minyak goreng mahal ini? Ya nggak tahu kok. Menurut warga, pemerintah sejauh ini hanya mengatur harga minyak goreng, namun tidak memantau harga hingga ke pasar-pasar dan kios, sehingga harga tetap saja mahal dan sulit dijangkau. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah dokter dan tenaga kesehatan di RSUD Merauke terpapar COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan pihaknya saat ini belum menerima data yang pasti. Namun Dinas Kesehatan menerima laporan dari rumah sakit ada sekitar 5 dokter dan 3 perawat yang terpapar COVID-19. Saat ini mereka masih menjalani karantina mandiri karena tidak bergejala berat dan mereka sudah divaksin ketiga atau booster. Ya untuk dokter dan perawat mungkin yang sudah terpapar di rumah sakit itu ada berapa banyak dok? Jumlahnya saya tidak tahu persis ya sampai dengan sekarang ini. Ya. Tapi ya sudah ada dokter dan juga perawat yang terpapar COVID di rumah sakit. Beberapa ruangan di sekretariat COVID sendiri yang sesuai data yang saya terima, ya. Kemudian di beberapa ruang perawatan, ya seperti di ruang anak atau ruang picu, ya itu juga sudah ada beberapa perawat yang terpapar. Kalau dokternya ada sekitar 10-an dok, dokter di rumah sakit itu yang terpapar itu? Kalau dokter di rumah sakit belum Belum. sampai. Kalau kita di puskesmas sampai hari ini kita ada 4 ya. Untuk puskesmas. Kalau perawat di rumah sakit dok? Perawat di rumah sakit saya tidak tahu jumlah persisnya. Oh, iya. Nanti coba dikonfirmasi ke direktur. Kalau untuk pelayanan di rumah sakit gimana dok? Apa terganggu atau seperti apa dok? Masih jalan. Masih jalan seperti biasa? Sejauh ini pelayanan di RSUD Merauke masih berjalan normal dan tidak terganggu. RSUD tetap membuka pelayanan umum karena jumlah pasien COVID-19 yang dirawat tidak banyak, sehingga masih tersedia ruangan dan tempat tidur di rumah sakit. Saat ini ada 666 pasien positif COVID-19 di Merauke, sebagian besar menjalani karantina mandiri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Varian Omikron yang saat ini merebak di Indonesia merupakan varian baru COVID-19 menggantikan varian Delta yang pernah mengganas di pertengahan tahun lalu. Dinas Kesehatan Merauke meminta warga waspada karena varian Omikron ini bisa menular ke siapa saja, tidak pandang usia baik anak-anak maupun lansia, bahkan ibu-ibu hamil. Data Dinas Kesehatan Merauke menyebutkan saat ini 4 ibu hamil dirawat di RSUD karena terpapar COVID-19. Selain itu, ibu yang terpapar COVID-19 akan melahirkan anak yang juga membawa virus yang sama. Meski demikian, keempat ibu hamil tersebut saat ini dalam kondisi baik dan tidak bergejala berat, namun mereka tetap harus dirawat di rumah sakit karena membutuhkan penanganan khusus. Sudah bilang, yang dirawat di rumah sakit itu adalah yang kondisi sedang atau berat, itu. Yang perlu penanganan khusus atau mungkin dia punya tidak terlalu berat, tetapi dia punya risiko yang berat, misalnya dia punya komorbidity atau imunokompromis sehingga perlu penanganan. Beberapa kasus di rumah sakit itu ibu hamil atau yang mau melahirkan, jadi ketika diperiksa ternyata positif. Ini beberapa bayi yang dilahirkan dalam 2 hari ini semuanya positif. Positif ya? Iya, jadi yang di rumah sakit itu juga termasuk itu. Ya. Ibunya mungkin tidak apa-apa,
biasa aja. Tetapi karena dia terpapar dalam kondisi hamil, udah diterminasi itu. Perlu dirawat atau diperhatikan. Ada berapa dok yang ibu hamil yang terpapar di sana? Sampai dengan kemarin kalau tidak salah 4 orang. 4 dari 12 itu ya dok ya? Iya. Oke. Meski umumnya bergejala ringan, varian Omikron bisa mematikan dan bisa menembus pertahanan vaksin. Namun umumnya mereka yang sudah divaksin hanya mengalami gejala ringan. Dinas Kesehatan meminta warga Merauke yang belum divaksin agar segera mendatangi gerai vaksin dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika kembali membatasi jumlah pengunjung akibat merebaknya varian Omikron yang menyebabkan banyak warga terpapar COVID-19 akhir-akhir ini. RSUD untuk sementara juga tidak melayani persalinan normal dan pelayanan diserahkan ke puskesmas, kecuali bagi ibu hamil yang membutuhkan penanganan khusus. Untuk mempermudah pengawasan, RSUD akan menyematkan pita sehat bagi pengunjung yang menjenguk. Sementara pasien akan disematkan pita berwarna kuning. Itu tidak pengunjung lagi di rumah sakit, karena rumah sakit itu kan zona merah. Nah, kami di puskesmas mulai minggu depan kami mulai screening pasien yang datang. Pasien sehat akan mendapat misalnya mendapat label atau pita hijau. Pasien yang misalnya dengan demam dia dapat label kuning. Ini saya senang sekali teman-teman media tanya ini. Tolong disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak khawatir. Karena hari ini kita nggak perlu panik kok. Hari ini kita tidak perlu panik. Intinya lakukan protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi. Sebenarnya dari tahun lalu persalinan normal itu dilakukan di puskesmas. Itu aturannya. Kecuali persalinan dengan ada perlu pelayanan spesialistik, maka itu akan dirujuk gitu. Jadi kita dari Dinas Kesehatan juga punya target bulan Maret depan itu yang kasus-kasus emergensi yang bisa ditangani di puskesmas tidak perlu lagi dirujuk di rumah sakit, tapi nanti ditangani di Ponet yang ada di SP2 di bawah Puskesmas Mimika Jaya. Dinas Kesehatan meminta warga Mimika tidak panik dengan merebaknya varian Omikron yang diketahui sangat cepat menular. Agar tidak terpapar, Dinas Kesehatan meminta warga tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Dinas Lingkungan Hidup Merauke membagi-bagikan masker gratis kepada warga sambil menyosialisasikan pentingnya kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Harus diakui saat ini sebagian besar warga Merauke belum sepenuhnya sadar soal penanganan sampah, khususnya di perkotaan. Dari 25.000 keluarga yang tinggal di perkotaan, hanya 9.000 keluarga yang berlangganan sampah. Sisanya mereka membuang sampah sembarangan, sehingga tidak saja mengganggu kesehatan, namun juga merusak keindahan kota. Ya, dijumpai masyarakat membuang sampah terutama di daerah-daerah yang jarang dilewati, misalnya Cigombong, dekat kita, dekat kuburan, Biobar, itu masih dijumpai. Artinya sudah ada peningkatan ya, indikatornya peningkatannya dilihat dari banyaknya masyarakat yang berlangganan sampah, tapi juga masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya seperti itu. Volume sampah di Merauke saat ini mencapai 25 ton per hari dan volume ini terus meningkat. Dinas meminta warga agar membuang sampah di jam-jam yang ditentukan sehingga petugas bisa mengangkut dengan tepat waktu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan warga Senin kemarin membadati gerai vaksinasi di halaman Mapolres Mimika. Selain vaksinasi booster atau dosis ketiga, saat ini masih banyak warga yang belum mendapat vaksinasi, baik dosis pertama maupun kedua. Di gerai ini petugas juga melayani vaksinasi terhadap lansia dan anak-anak usia 6 hingga 11 tahun yang saat ini rentan terpapar COVID-19, khususnya varian Omikron. Pemda Mimika saat ini tengah mempercepat vaksinasi untuk mencegah penularan varian Omikron yang sangat cepat menular. Pemkab melibatkan Dinas Kesehatan dan Polri. Sebagian besar warga sudah sadar pentingnya vaksinasi sehingga mereka datang ke gerai secara sukarela. Ya, kemauan. Iya.
karena dia sudah vaksin pertama. Jadi harus kasih tuntas. Kan situasi pandemi ini kan lebih lebih berkembang. Jadi untuk mengantisipasi, apalagi ini anjuran dari pemerintah. Jadi kita harus laksanakan. Sangat berat buat kita bersama untuk kita lalui, tapi dengan vaksin kita saling menjaga. Kita mengurangi penularan ini, pandemi ini. Oke, tidak apa, vaksin tidak apa-apa, tidak ada masalah. Aman-aman saja. Kalau menurut dokter, saya ini kalau pengalaman saya, sebelum vaksin pertama, saya pernah kena COVID juga. Kena COVID, terus berobat, setelah itu, dan dokter sarankan harus segera vaksin untuk pencegahan setelah vaksin. Memang saya pertama juga ragu-ragu, apakah dengan isu-isu yang beredar, kalau vaksin itu beresiko. Tapi ternyata tidak. Setelah saya koordinasi dengan dokter spesialis, saya kan komorbidnya jantung, spesialis jantung, dokter spesialis jantung menyampaikan tidak masalah, silakan vaksin. Itu lebih membantu untuk pencegahan COVID. Memang saya pernah kena sebelum saya vaksin pertama. Pasti pada saat itu was-was lah. Lalu ini ada gejala ikutan ke tidak. Kebetulan pada saat itu saya COVID-nya masih gejala ringan. Varian Omikron saat ini tengah mengganas dan menyebabkan kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika melonjak tinggi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Wisma Atlet yang dibangun pemerintah pusat untuk penyelenggaraan PON ke-20 di Merauke resmi dihibahkan ke pemerintah daerah Merauke. Wisma yang terdiri dari 2 kompleks penginapan ini akan dikelola Pemda untuk pembinaan atlet usia muda dan berbakat yang saat ini membutuhkan fasilitas yang memadai. Ini ada 2 unit ini, 2 Wisma tower ya, tower. 2 tower yang diserahkan dari Balai Penyedia Perumahan Papua 1 ya ke pemerintah daerah ya. Yang mungkin bisa akan diterima langsung oleh Bapak Bupati, Bapak Dr. Suara KMT. Pak, ini 2 tower ini berapa fasilitas kamarnya ini, Pak? Ya, fasilitas kamarnya ini sekitar 100 lebih ya. 100 lebih ya? Ya, 100 lebih kamar ya. Nah, rencananya untuk 2 tower ini akan digunakan untuk apa? Untuk pemerintah daerah sendiri, Pak? Ini karena Badan Kepegawaian Kabupaten Merauke yang selaku penerima manfaat, jadi mereka yang akan mengatur seperti apa. Entah dia mau bikin jadi diklat ataupun dia mau jadikan semacam hotel disewakan. Itu mereka punya kewenangan karena mereka lah yang diberi amanat untuk mengatur sebagai penerima manfaat seperti itu. Wisma Atlet ini dibangun di kawasan Doremkai dan Kudamati untuk menampung atlet PON yang berlaga di 6 cabang olahraga di Merauke. 2 Wisma Atlet ini dibangun Kementerian Pekerjaan Umum pada September tahun lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.